Kalian sok kaya, pamer-pamer duit. Apa nih? Kalian maling ya? Cerita flashback dulu ya. Berarti kalau mulanya sebagai aktor tentu awal mulanya saya dibesarkan di keluarga yang memang sudah terjun di dunia film. Nah, ibu saya Rahayu Effendi sudah puluhan tahun juga main film. Bahkan pada saat saya dikandung pun ibu saya sudah main film. Jadi artinya mungkin darah kali ya, ada darah turunan. Saya kecil dibesarkan di lingkungan film. Jadi ketika ibu saya syuting, ada di lokasi syuting, di lapangan, ada kru, ada sutradara, aktor-aktor lain. Saya udah kayak anak kecil yang dibawa-bawa ditenteng-tenteng di lokasi syuting gitu ya. Kalau nangis disuruh diem gitu. Suasana itu berarti membuat saya mau tidak mau ketika dewasa, saya kepengen main film. Gitu ya. Nah kemudian kesempatan itu nggak dikasih sama ibu saya. Karena kata ibu saya, kamu nggak boleh main film, kamu harus sekolah. Maka saya pada saat itu ya saya fokus sekolah lah. Kebetulan ada peluang untuk menjadi fotomodel. Pada saat itu kan eranya Gadis Sampul, Cover Boy dan sebagainya. Saya ikutlah beberapa, terpilih, akhirnya terjunlah menjadi fotomodel. Nah, ketika sudah terjun sebagai fotomodel, lama-lama ibu saya mengatakan, ya udah kamu main film aja sekalian gitu. Jadi, ya artinya bukan kayak saya casting-casting sana sini gitu, karena saya sudah lahir sebagai anak produser. Ibu saya sudah produser, ya, punya teater, punya production house, tapi saya nggak diizinin main film, karena kata ibu saya, kamu nggak boleh kamu main karena ikut-ikutan mama. Gitu. Akhirnya saya prestasi di tempat lain, saya taekwondo, jadi atlet, jadi fotomodel, jadi peragawan dan sebagainya. Baru kata ibu saya, ya udahlah daripada kamu di luar nyari-nyari duit nggak jelas, sini aja deh, dikasihlah ruang itu. Jadi saya masuklah main film tahun mungkin tahun 86 ya, tahun 86 saya mulai main film. Dikenalin ke teman-temannya ibu saya, produsernya kawan-kawan ibu saya. Jadi semua organisasi perfilman saya pada saat itu sudah kenal semua. Ada Parvi, ada Asirevi, ada KFT dulu dan sebagainya. Karena semuanya teman-teman ibu saya. Jadi saya banyak kenal dan ibaratnya itu mungkin om-om saya pada saat itu ya. Yuk anak lu main deh di tempat gua, kira-kira gitulah. Sekian saya main. Ya alhamdulillah bertahanlah selama 30 tahun di dunia film sampai cukup bosan mungkin. Akhirnya saya pikir ada jalan lain untuk pengabdian, yaitu lewat politik. Saya berada di proses belakang panggung ketika ibu saya tampil di teater, di panggung. Saya berada di belakang kamera pada saat ibu saya acting di depan. Jadi saya ngikut karena saya kan sebagai anak yang mungkin nggak boleh lepas dari maknya gitu ya, dibawa-bawa lah ke lokasi syuting ya. Jadi ya ngelihat, tiap hari ngelihat. Dalam hati kan, saya juga kepengen gitu lah. Jadi ketertarikan seperti itu, hanya nggak dikasih. Pernah sekali-kalinya dapat peran anak-anak, waktu itu saya umur mungkin 8 tahunan apa. Jadi peran anak-anak gitu ya, ikut main, karena beberapa anak-anak lain. Seneng aja gitu, enak gitu, kayaknya seru gitu ya. Dunia itu pada saat itulah tahun-tahun, ya mungkin tahun-tahun 70-an, 80-an, kayaknya berada di tengah spotlight dan kita bisa acting, itu membanggakan. Dan kemudian akhirnya saya mengatakan saya harus bisa menjadi bintang film. Sebetulnya kalau mau jujur ada pergolakan batin ketika saya tidak direstui awalnya. Kenapa sih saya nggak boleh gitu kan? Akhirnya saya, maaf ya, ingin mencoba membuktikan diri kalau saya bisa di bidang lain. Nah, bidang lain itu yang saya geluti tentunya fotomodel, fashion show, peragawan, atlet taekwondo, sampai jadi juara nasional dan seterusnya. Ya, saya sudah proof nih gitu, juara kelas dan sebagainya ya. Jadi
OSIS, pokoknya hampir semua organisasi gitulah pramuka. Film ini nggak pernah dikasih izin. Nah, tapi karena saya sering muncul di majalah, saya sering muncul di katakanlah di lembar-lembar halaman fashion, akhirnya ibu saya mengatakan, ya dunia ini tidak seindah yang kita pikir. Maka kalau kamu mau terjun, kamu mau masuk beneran, harus ada pembimbingnya. Ya disitulah saya dikasih ruang. Kalau mau kamu masuk, ini kamu main sama teman-teman mamah misalnya, yang mamah kenal. Sehingga tidak terjadi hal-hal yang mungkin kurang baik. Karena pada saat itu proses, dimanapun, mungkin sampai sekarang juga masih ada kali ya, yang namanya dunia gemerlap itu, pasti ada yang kurang baiknya juga. Ada beberapa yang saya main, tidak harus jadi anaknya mama. Pernah saya jadi anaknya Widiawati, tapi satu film sama ibu saya juga. Pada saat dewasa, saya main sama ibu saya adalah di film yang, film serial televisi, kalau nggak salah. Jalan Membara itu yang saya sutradarain malah. Itu yang saya sutradarain. Saya ngajak ibu saya main. Tahun 93. Itu saya nyutradarain 6 episode Jalan Membara, di mana ibu saya menjadi big boss mafia. Ibu saya marah-marah. Kamu bikin mama jadi penjahat. Ini kan bukan penjahat. Mafia itu kan berarti otak di balik itu semua gitu. Tapi sukses. Sukses, akhirnya dilanjut menjadi Jalan Makin Membara. Saya juga nyutradarain sampai 26 episode lah. Setelah itu mau dilanjutkan, kita ada Krismon pada saat itu, 97. Saya memang memilih ikon atau idola saya adalah mayoritas tokoh bela diri. Berawal dari Bruce Lee, Chuck Norris, ya, lalu kemudian mungkin Jackie Chan, Van Damme, tokoh-tokoh bintang action, termasuk Tom Cruise, Arnold Schwarzenegger dan sebagainya. Saya suka, sehingga saya cenderung menjadikan diri saya kepengen ke arah sana. Makanya dari main sinetron, drama dan sebagainya, kecenderungannya larinya jadinya ke action. Suka drama, saya suka juga drama, tapi kalau disuruh pilih antara menangis sama berantem, saya pilih berantem adegannya gitu. Ya, pada saat itu idola itu belum six pack kali ya. Karena belum banyak fitness ya, belum banyak orang nge-gym. Jadi yang dilihat orang adalah kemampuan dia apa. Dan kalau dia mampu nyanyi, maka dia harus nyanyi bagus. Kalau dia mampunya bela diri, dia harus bela dirinya dengan baik dan bagus. Atau apapun juga. Sebetulnya itu strategi saya aja sih, Mbak. Saya ketika saya terjun di film, saya harus memilih mau jadi sweet boy atau bad boy. Karena di film itu kan pemilihan aktor juga melihat cocok atau tidak perannya. Nah, pada saat itu ya banyak sweet boy, aktor-aktor dengan wajah sweet boy lah gitu ya. Tapi juga ada aktor-aktor dengan wajah bad boy. Karena karakter sweet and bad pada saat itu lagi trending. Yang satu yang manis, yang soft, yang satu yang bad boy lah gitu ya. Ya saya pilih yang bad boy. Nah, untuk menjadi bad boy, bisa melalui rambut gondrong, bisa melalui pakaian urakan, bisa melalui penampilan. Saya melalui bela diri tentunya, karena saya hobi bela diri. Jadi karakter saya akhirnya terbentuk. Dan ketika saya masuk di dunia bela diri, karena sebulan saya juga atlet dan sebagainya. Jadi dunia itu sudah seperti kayak bagian dari keseharian saya. Dan ternyata dunia apa ya kalau saya katakan, dunia laga itu keras, dan mungkin kawan-kawan yang semua pernah nyobain di dunia itu ada aja minimal luka, minimal patah tulang, minimal gegar otak, atau minimal kecelakaan. Itu semua sudah saya lewati semua.
Semuanya mas. Pernah semua, gegar otak pernah, patah tulang pernah, kecelakaan pernah, amnesia pernah. Satu lagi. Iya, benturan, karena benturan kan. Saya ingat ada satu adegan di mana saya harus mau ditabrak mobil, saya loncat ke arah mobil, nembus kaca mobil. Pas nembus, udah bagus nih posisinya. Nembus kan pakai ketabrak. Cuman kepala saya kena itu, engsel mobilnya. Bak aja. Hilang ingatan, saya jalan, di mana gue. Ada kali kurang lebih 2 jam, saya nggak tahu siapa saya, nggak tahu gimana. Sampai akhirnya setelah 2 jam, saya mulai sadar, wah kita lagi syuting nih, ayo terus lanjut. Ya mungkin takut kali ya. Tapi saya nggak tahu. Saat itu saya nekat aja. Nekat, berani, karena kalau nggak nekat, nggak jadi duit nih. Nanti adegannya kayak adegan-adegan yang silat-silat ini kan, silat-silat klasik. Kalau silat klasik kan shot, ramai di suaranya aja kan. Kalau adegan action kan harus ada kebanting, harus jatuh, harus mental, harus ini itu yang mungkin ya, karena kita formatnya dulu adalah, ini sebelum era The Raid ya, formatnya adalah film-film Jackie Chan. Jackie Chan itu makin berbahaya, makin dia lakukan. Ya saya coba mengikuti itu, makin berbahaya makin saya lakukan. Ada satu peran yang berbahaya yang pernah saya lakukan waktu bikin syuting film Reinkarnasi di Krakatau Steel di Banten. Saya lagi mikir-mikir gimana caranya adegan fighting di tengah leburan besi. Jadi kita loncat-loncat di antara lumeran-lumeran besi yang lagi mengalir panas. Di belakangnya piar. Ininya apa namanya? Api-api besi itu. Ya sudah, ambil take. Udah pampung. Masuklah ke sini tuh. Besi-besi panas itu. Ke baju kan. Jadi kebayang lagi adegan action gitu, kita sampai aduh. Bajunya bolong-bolong. Ya bener. Tapi kulit gimana aman mas? Ya panas lah. Melepuh. Rambut juga gitu. Tapi jadinya bagus gitu. Iya, penonton kan seneng yang lagi pegang-pegang. Menonton. Kalau sekarang kan semua CGI. Iya. Kalau CGI kan pakai 3D semua. Saya juga bisa melankolis, bukan nggak bisa. Bahkan beberapa serial yang saya dapat piala Vidya, nominasi, itu yang melankolis. Yang action malah nggak pernah dapat. Nggak apa-apa. Cuman artinya begini kan, itu pilihan ya. Sama aja kayak Tom Cruise disuruh main film yang melankolis juga pasti bisa. Tapi kalau disuruh dia main Mission Impossible, pasti dia pilih Mission Impossible. Karena itu tantangan jiwa gitu. Dan saya mengikuti tantangan itu sampai saya usia 40-an lah. Setelah itu mulai badan tidak sesuai lagi dengan harapan. Karena itu ya mas ya. Sudah takut, jujur. Setelah punya anak, mau melakukan apapun takut. Karena anak ya mas. Karena mikir anak. Kalau dulu nggak mikir anak. Loncat dari lantai 2, atau katakanlah dari kren yang bergerak, loncat ke kontainer yang semuanya itu kita nggak ada pengaman. Modalnya nekat. Dulu berani. Bisa, take. Begitu sampai di atas, waduh, tinggi juga nih. Pernah di mana ya? Di mall, saya lupa, di salah satu mall di Bekasi. Suruh loncat ke lampu yang gantung ke bawah begitu. Kita loncat, terus pegangan di lampu itu merosot gitu. Ya dilakukan pada saat itu. Kalau sekarang, wassalam deh. Nah begini, ini saya harus menceritakan hobi saya. Di era saya sudah kepala 5 ke atas. Tentu kalau melihat anak-anak muda sekarang yang masih loncat-loncatan dan sebagainya, kepengen ya, kepengen. Tapi maaf, ini olahraga saya kan sudah berubah jadi golf,
jadi olahraga-olahraga bapak-bapak. Tapi kemudian saya melihat bahwa penyakit mulai banyak datang. Orang di usia 40 ke atas itu penyakit sudah mulai muncul. Dan kebanyakan penyakit itu datangnya dari perilaku kita. Perilaku yang kurang sehat waktu mudanya. Kebetulan pada saat itu saya menjadi Ketua Komisi 9. Ketua Komisi 9 di DPR itu berbicara tentang kesehatan. Dari faktor kesehatan ini saya melihat permasalahan orang di Indonesia, penyakit, 10 besar penyakit yang ada di Indonesia, yang mana itu ditangani BPJS dengan angka mencapai hampir 40 triliun, itu penyakit yang disebut katastropik. Ya, jantung, diabetes, terus kemudian kolesterol, terus kanker, apa lagi ya, ginjal, liver. Ini semua adalah penyakit yang disebabkan gaya hidup yang tidak sehat. Maka pada saat itu saya meminta Menteri Kesehatan jangan fokus pada rumah sakit, jangan fokus hanya pada saat pengobatan. Fokuslah dengan yang namanya preventif. Preventif itu pencegahan. Salah satu bentuk pencegahan adalah dengan kita menyadari apa yang kita lakukan, apa yang kita makan, dan apa yang kita kebiasaan hidup kita. Contoh yang paling sederhana, makanan. Kalau semua goreng-gorengan dimakan, ya sudah, siap-siap penyakit di kemudian hari. Kalau semua lemak-lemak dimakan, siap-siap kolesterol dan jantung. Semua asin-asin dimakan, siap-siap kena darah tinggi yang mengakibatkan ke ginjal dan seterusnya. Atau kalau nasi kita makan biasa segunung, siap-siap gula, diabetes. Dan ini semua database yang sudah empirik sekali bahwa penyakit orang Indonesia antara lain itu jantung, darah tinggi, diabetes, ya, apalagi itu ya, kanker dan ginjal. Itu kurang lebih itu. Nah, kini apa yang bisa dilakukan? Maka saya harus merubah diri saya. Karena saya juga ternyata waktu saya diperiksa, pernah saya kok badan lemes, keringetan. Begitu periksa saya stroke, kena serangan. Dokter mengatakan, ini pembuluh sudah 80% ketutup oleh lemak. Jadi saya disarankan pasang ring jantung, saya pasang. Dia bilang katanya sama dokter, Pak, ini ada 2 opsi. Opsi pertama Bapak merubah pola hidup. Opsi kedua, Bapak 6 bulan lagi ke sini pasang ring lagi. Karena itu yang terjadi sama semua orang. Jadi saya katakan, apa pola hidup berubah? Olahraga rutin, kurangi makanan. Ya udah, saya coba deh. Akhirnya mulailah saya lari, olahraga, diet, lari. Lama-kelamaan, alhamdulillah, sekarang sudah berjalan hampir 4 tahun ini. Daleman saya sih alhamdulillah bagus. Kalau berat badan naik turun nggak apa-apa, nggak masalah. Nah dari situ saya melihat bahwa makin tua kita, olahraga menjadi sangat penting. Dan makin sedikit kita makan, makin bagus. Kalau makin muda, mau makan banyak silahkan karena jadi kalori. Tapi kalau udah makin tua, makanan kalau bisa sehari 1 kali. Nasi makan besar itu 1 kali sehari. Pagi telur 1 biji atau buah, malam buah juga atau sayur. Jadi saya sedang menulis 2 buku. Sebetulnya itu buku yang saya lakukan dalam dunia saya di politik. Yang pertama adalah buku tentang pendidikan, tentang pembiayaan pendidikan. Jadi pemikiran-pemikiran saya, gagasan saya tentang pendidikan, saya tuangkan di dalam buku itu. Buku ini bersifat, ya sebenarnya pemikiran, gagasan, tapi akademik juga. Karena berdasarkan riset, temuan-temuan hasil panitia kerja. Ya mudah-mudahan nanti saya launching buku. Buku yang kedua adalah ketika saya membuat undang-undang keolahragaan. Nah, kenapa tadi saya banyak bicara soal olahraga? Karena salah satu temuan saya dalam membuat undang-undang keolahragaan adalah kita bicara negara ya, negara hanya fokus kepada event-event, multi-event seperti PON, Porda, Olimpiade.
Asian Games dan sebagainya. Anggaran keluar ratusan miliar sampai triliunan hanya untuk mengejar prestasi muncul di dunia atau apapun juga. Yang berprestasi berapa orang? Mungkin beberapa emas, atlet. Tapi negara lupa mengolahragakan masyarakat. Ruang terbuka buat berolahraga, sarana-sarana olahraga di tempat umum, mendorong agar banyak event-event tarkam antar kampung, ya mau voli kayak mau basket kayak apa, yang tujuannya mengolahragakan masyarakat untuk kebugaran. Karena tanpa bugar, masyarakat Indonesia, maaf sekali lagi, adalah masyarakat yang terkena permasalahan diabetes, jantung, overweight, termasuk yang salah satu yang cukup tinggi di dunia. Nah, kalau ini tidak kita selesaikan, maka anak muda usia 21, 22 saja bisa terkena diabetes, bisa terkena overweight, yang akhirnya mereka tidak tercapai bonus demografi, anak-anak cerdas yang secara fisik siap. Nah, ini makanya saya selalu katakan olahraga menjadi penting. Olahraga bukan hanya prestasi di Porda, di PON, ataupun juga di Olimpiade, Asian Games, dan sebagainya, tapi olahraga itu adalah untuk bugar. Masyarakatnya harus bugar. Ibu-ibu yang mau senam, ibu-ibu yang mau zumba, orang yang mau main badminton, sekarang pada di depan-depan gang nih. Karena nggak ada tempat. Habis buat bikin gedung-gedung untuk ekonomi, padahal olahraga itu penting. Nah, ini yang saya tanamkan dalam undang-undang dan saya bikin buku. Bukunya judulnya adalah Olahraga untuk Semua.